Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, menjalankan sholat 5 waktu, wabil khusus sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan berjamaah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita belajar bersama hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-40. Kurang 3 pertemuan insyaallah khatam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, akhadha, memegang atau mengambil. Akhadha ini aslinya mengambil, tapi yang pas karena di sini ada biman kibi, kita artikan memegang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, terhadap pundakku. Jadi Kanjeng Nabi memegang pundaknya Ibnu Umar. Alangkah nikmatnya pundak bisa dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, bersabda siapa Rasulullah, kun, jadikanlah, ono sira fit dunya, di dalam dunia, ka'annaka, seperti kamu, gharibun, itu seperti kayak orang asing. Jadi kita hidup di dunia ini harus seperti kayak orang asing. Orang asing itu jenengan saumpami bertamu atau silaturahmi ke orang lain, itu berarti kan rumah itu kan bukan rumah kita. Berarti kan rumah orang lain, berarti kita itu kan orang asing. Yang namanya orang asing pasti punya sopan santun, punya tata krama, apa yang harus kita lakukan di rumah itu. Lah kita hidup di dunia ini, ngendikane Kanjeng Nabi, ya seperti kayak orang asing. Jenengan saumpami pergi ke luar negeri,
atau kerja ke luar pulau. Ketika pulang, pasti yang dipikirkan adalah oleh-oleh. Saya ini mau pulang, seperti kayak mudik. Ketika kita mudik ke wilayah atau ke daerah asal kita, pasti yang dipikir adalah oleh-oleh buat mereka. Kalau tidak membawa oleh-oleh, pasti kita akan malu. Bisa malu atau bahkan tidak berani untuk mudik. Apalagi di daerah-daerah tertentu, kalau ketika mudik mereka kan ada daerah-daerah tertentu yang mohon maaf pamer keberhasilan. Lah, seperti ketika kita hidup di dunia ini seperti kayak orang asing. Makanya ada istilah hidup di dunia itu seperti kayak orang sing mampir ngombe. Jadi ketika kita hidup di dunia itu orang asing, maka kita akan kembali kemana? Ya ke akhirat. Nah, ke akhirat itu apa yang harus kita persiapkan? Jangan-jangan ketika kita hidup di dunia ini, jangan seperti kayak hidup di rumah kita sendiri. Kalau di rumah kita sendiri kan bebas, ngapunten nggih. Mangan sambil ngingkrang, ya, tidur sak karepe dhewe, melakukan seenaknya sendiri karena rumah kita sendiri. Itu dawuh Kanjeng Nabi, kita hidup di dunia ini seperti kayak orang asing. Makanya hadis ini dikatakan oleh salah satu ulama, aslun azimun, pokok yang besar, qasrul amal, itu memperpendek angan-angan. Kita memang boleh mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, tapi kalau kita berangan-angan tidak sesuai dengan kemampuan kita, contoh saya mempunyai keinginan, saya kepingin beli mobil Alphard, boleh-boleh saja, tapi kita tidak pernah ada usaha. Hanya sekedar saya kepingin, saya nanti punya rumah ini, punya tambak ini, punya mobil ini, punya perusahaan ini. Sementara tidak kita barengi dengan usaha, dengan doa. Ya kalau imannya kuat, kalau tidak bisa saja orang itu akan stres. Au abiru sabilin, atau orang yang berkelana, orang yang bepergian, orang yang nyebrang. Pak, jenengan nyebrang di jalan raya. Kira-kira kalau nyebrang itu kepengin cepat apa sewante? Jenengan nyebrang di jalan Ayani yang rame, mobil banyak sekali, terus kemudian jenengan jalan sewante, ya akan ditabrak mobil, akan mengalami kecelakaan. Jadi kita hidup di dunia itu digambarkan oleh Rasulullah seperti kayak orang nyebrang jalan. Nyebrang jalan itu kan pasti cepat. Berarti apa? Hidup di dunia ini sangat cepat sekali. Oleh karena itu Ibnu Umar ketika mendapatkan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya di sini hakikat dunia itu kan sedikit, sesaat, dan fata morgana. Maksudnya sedikit itu apa? Kulo kerja mulai pagi sampai malam, mendapatkan rezeki ya segitu. Sebanyak-banyaknya orang hebat apapun ketika mendapatkan rezeki di dunia, itu masih dianggap sedikit. Karena yang maha kaya adalah Allah. Yang kedua adalah sesaat, kita hidup di dunia ini sesaat. Yang ketiga adalah fata morgana. Kadang-kadang apa yang kita hasilkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia itu ya hanya kenikmatan yang menipu. Di dalam surat yang lain, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Mata itu berarti apa? Perhiasan.
Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan akhirat adalah rumah yang abadi, rumah yang selama-lamanya atau rumah tetap atau abadi. Oleh karena itu ketika Ibnu Umar mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Idza amsaita fala tandiris sobah." Kalau kita berada di waktu sore, maka jangan menunggu di waktu pagi. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan ketika kita laksanakan di waktu sore, maka jangan kita tunda di waktu pagi atau besok. Dan ini keimanan kita itu kan masih setara dengan menunda. Besok Ketika membaca Al-Quran sore, nggak tahu HP-nya berdering, ada WA, ketika kita buka, padahal tadi kita niat buka WA saja. Tapi yang namanya setan, buka TikTok Makanya kalau sudah buka TikTok itu kadang-kadang tangan itu kan tidak terasa nggih, berjam-jam napa namine ngeten niki. Jadi kerjanya tangan kan begini terus. Memang ngapunten, hiburan yang paling enak nyaman itu napa? Buka TikTok. Terus ngeten niki. Paling nikmat itu. Kadang-kadang kita itu bertanya pada diri kita sendiri, iya ya, maca Quran 1 halaman 2 halaman tuh terasa sudah berjam-jam nggih. Tapi kalau TikTok napa niku, YouTube niku berjam-jam kok mboten tidak terasa. Ini PR kula panjenengan niki. Seharusnya buka YouTube, TikTok itu kan cuma ya 5 menit. Ya, Qur'annya seharusnya setengah jam atau satu jam. Tapi kita termasuk saya ini ngajinya males, tapi buka TikTok atau YouTube ini Masya Allah tidak terasa 3 jam itu loh kita itu kuat. Nggih napa mboten? Napa meneh tenggone warkop nggih. Mau tambah. Nggih. Tambah ageng niku setane niku. Lah niki pesannya Ibnu Umar, idza amsaita fala tandiri sobah. Kalau sudah di waktu sore, jangan kita tunda untuk di waktu pagi. Sebaliknya, wa idza asbahta, jika kita berada di waktu pagi seperti ini, fala tandiril masa, maka jangan menunda atau menunggu di waktu sore. Kita tunggu nanti sore saja. Wahud, dan ambillah min sihatika, dari kesehatan kita, lima rodhika, untuk sakit kita. Jadi mumpung kita ini sehat Pak, Bu, termasuk kula, maka monggo semangat terutama untuk sholat berjamaah. Nanti kalau kula panjenengan iki sakit, ngapunten, mpun sandal kula niku mboten sampai ke masjid. Cuma kalau di rumah cuma dengar ada waktunya azan. Tapi kalau sudah terbiasa ke masjid, kemudian diberi sakit tidak bisa ke masjid, itu ada perasaan kangen, ada perasaan rindu, seperti kayak orang jamaah haji. Kula panjenengan kalau pernah haji, pernah umroh, ningali tonggo kula panjenengan ini berangkat umroh atau berangkat haji, pasti rasa rindu, rasa kangen ingin berangkat itu luar biasa, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi kalau orang yang belum pernah Pak, ngapunten, kalau belum pernah itu beda. Rasa ingin ke sana itu beda dengan orang yang sudah pernah ke sana. Makanya kalau panjenengan ini kalau sudah sehat, diberi kesehatan, kita manfaatkan sebelum datangnya sakit. Wa min hayatika, dan dari hidup kula panjenengan kita siapkan limautika, untuk mati
atau meninggal kula panjenengan. Rawahu meriwayatkan hu terhadap hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini digambarkan kalau di dalam surat Al-Kahfi itu digambarkan ketika Allah menurunkan apa itu air hujan, otomatis tumbuh-tumbuhan itu muncul, bertumbuh. Ketika bertumbuh kecil tambah besar, lama-lama pohon itu atau tanaman itu lama-lama akan mati. Seperti itu digambarkan. Jadi dunia itu lama-lama akan hancur. Rasulullah diceritakan, Rasulullah pernah masuk ke dalam ke pasar. Kemudian di situ ada bangkai hewan apa wallahu a'lam. Telinganya robek. Kemudian bangkai itu bukan bangkai ya, anggap saja ya mungkin bangkai. Ketika telinganya robek kemudian ditawarkan oleh para sahabat atau orang-orang yang berada di pasar, siapa yang mau membeli ini karena telinganya sudah robek, ayo 1 dinar. Mungkin kalau dirupiahkan uang sekarang mungkin 100.000. Saya nggak mau ya Rasulullah, saya nggak mau, gratis saya nggak mau ya Rasulullah. Apalagi itu bangkai, apalagi itu telinganya sudah rusak. Dunia lebih hina daripada ini. Itu digambarkan oleh Rasulullah, menyampaikan seperti itu. Dunia lebih hina daripada ini. Maksudnya apa? Bukan berarti kita terus menghina dunia, tidak. Bukan berarti kita hidup di dunia ini terus ngibadah, terus tidak. Bukan berarti kita di dunia ini sehari-hari membaca Quran, tidak. Bukan berarti di dunia ini kita terus iktikaf, terus tidak. Tetapi tetap kita ini berusaha mencari rezeki di dunia. Lah, rezeki ini kita gunakan untuk beribadah. Bukan untuk hanya sekedar mengumpulkan, ngapunten, dikumpulkan terus, tapi mohon maaf, ketika ada infak, ada sedekah, kita ini termasuk dikategorikan orang yang pelit. Itu kan yang salah. Jadi silahkan kula panjenengan ini setelah sholat, kemudian pergi kemana, ke pasar, bisnis, jualan, silahkan. Tetapi kita niati, kita bekerja ini untuk beribadah. Untuk beribadah, nyekolahno anak, memberikan pendidikan kepada istri, kepada anak, infak, membantu anak yatim, infak di masjid, atau membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Rasulullah juga pernah menyampaikan iktanim khomsan qabla khomsin. Ya, lagunya Bang Roma Irama nggih. Nah, jenengan niku nek apal nggih luar biasa. Nah, lagunya Bang Roma Irama itu ya diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi ini. Iktanim khomsan qabla khomsin syababaka qabla hiromika. Yaitu mumpung kula panjenengan masih muda, ya sebelum kita siapkan, kita gunakan semaksimal mungkin ketika masih muda, sebelum datangnya masa tua. Yang aneh itu kan ya mboten aneh ya. Ketika masih muda ngapunten jarang ke masjid. Tetapi ketika sudah tua baru, ya alhamdulillah walaupun punya niat baik. Nah, tetapi kan ngapunten, kalau melihat hadis ini kan kurang pas. Ini napa mboten? Tapi kalau ada orang model seperti itu, ya kita doakan alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ada Ustadz Saiful, tetangga saya, beliau pernah menyampaikan seperti ini. Kalau ada orang tidak pernah ke masjid, kalau ada orang tidak pernah datangi majelis taklim, kemudian dia kok lewat masjid di depannya saja, jangan dirasani. Ojo mbok gojlogi. Kuatir kok nek cegek kemudian dia tidak lewat masjid. Ya alhamdulillah.
seumur hidup sekali, walaupun sekali pernah lewat di depan masjid. Siapa tahu nanti lama-lama dia duduk di teras. Kalau sudah duduk di teras, insya Allah dia akan masuk ke kamar mandi. Kalau sudah ke kamar mandi, lama-lama insya Allah nanti dia akan masuk ke dalam masjid. Ini syababaka qabla hiramika. Yang kedua, sihatika qabla sakomika. Manfaatkan kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Ngapunten Pak, kalau sakit mboten saged melampah ke kamar mandi, mboten saged ngapunten. Salate pripun? Tayamum, wudune tayamum, diganti tayamum. Duduk mboten saged, akhirnya salate napa? Tidur miring. Nek tidur miring mboten saged, terus napa? Ngangge isyarat. Nek isyarat mboten saged damel napa? Ati niki, nek ati mboten saged terus napa? Manggone teng mriki lho. Napa niku? Disolati. Nah, nggih kan? Sehataka qabla sakomika. Manfaatkan kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan kekayaan kita, kecukupan kita sebelum datangnya kefakiran. Nah. Yang keempat, farohoka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luang kita sebelum datangnya kesibukan kita. Ono waktu luang dengar azan, ya monggo kita ke masjid. Tapi kalau sudah sibuk, kita tidak akan mampu untuk datang ke masjid. Dan yang terakhir dalam hadisnya Kanjeng Nabi, hayataka qabla mautika. Manfaatkan kehidupan kita sebelum datangnya kematian. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah tadi itu, jadikanlah diri kita hidup di dunia ini seperti kayak orang asing atau orang yang sedang nyebrang jalan. Kalau kita ini manfaatkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik. Sebelum saya tutup, beberapa hari yang lalu ada teman saya yang sedang sakit, Pak. Sakitnya itu sepele, Pak. Niki juga pelajaran bagi kula panjenengan. Udel niku biasanya kan digaruk-garuk. Ketika digaruk-garuk ternyata luka. Kemudian dikasih napa niku? Minyak kayu putih. Belum sembuh, kemudian dikasih alkohol. Ternyata terjadi virus, napa niku? Infeksi kemudian tambah membesar, mau dioperasi ngapunten Pak. Napa niku? Gula darahnya itu tinggi, kira-kira sampai 500. Saya datang, orang tuanya telepon, saya datang di rumah sakit Dr. Sutomo. Itu kemudian saya datang sudah nggak sadar karena mau dioperasi kira-kira 500, hampir 500 Pak, 490 sekian, hampir 500 tidak bisa dioperasi. Nah, ketika saya datang ke sana sudah tidak sadar di ruang ICU. Kemudian saya disuruh keluar oleh dokternya, disuruh berdoa. Pak, ini kita berdoa saja karena ini sudah kritis. Hanya Allah yang tahu. Ini secara ilmu kedokteran beliau ini sudah tidak ada. Kita doakan saja. Lah, melihat kondisi kayak seperti itu Pak, ngapunten. Kita ingat hadis ini. Hadisnya Rasulullah. Ya, manfaatkan sehat kita sebelum datangnya sakit. Jadi kita pegang pesannya Rasulullah tadi itu, manfaatkan jiwa muda kita sebelum datangnya masa tua. Yang kedua, manfaatkan kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Yang ketiga, manfaatkan kekayaan kita sebelum datangnya kefakiran. Dan yang keempat, manfaatkan waktu luang kita sebelum datangnya kesibukan kita.
Dan yang kelima, manfaatkan kehidupan kita sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini memberikan semangat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat, ya, bersemangat. Kalau males, Pak, ingat hadis ini. Kalau malas ke masjid, kalau malas berjamaah, kalau malas ibadah, ingat hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabili. Sekali lagi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabili. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semangat untuk beribadah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'il asatid wa asatidatina wa li jami'i auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.